Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Azahra dan rekan saya Lisna Arami Rizky akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul antioksidan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari mereview jurnal antioksidan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu identitas jurnalnya. Jurnal yang saya review ini merupakan sebuah jurnal international science kedokteran yang ditulis oleh Siti Thomas Zulaikah dari Department of Public Health, Faculty of Medicine, Sultan Agung Islamic University of Semarang. Atau Siti Thomas Zulaikah ini berkuliah di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran di Universitas Islam Negeri Sultan Agung Semarang. Jurnal yang berjudul The Role of Antioxidant to Prevent Free Radicals in the Body atau peran antioksidan untuk menangkal radikal bebas di dalam tubuh ini diterbitkan pada tahun 2017, volume 8, nomor 1, halaman 39 sampai 45 oleh Science Medica yang bernama Journal of Medicine and Health. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas ada yang pertama pengertian antioksidan, yang kedua jenis-jenis antioksidan, yang ketiga mekanisme kerja antioksidan, yang keempat sumber antioksidan alami dalam menangkal radikal bebas, yang kelima manfaat antioksidan. Nah, sebelum masuk ke inti-intinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih radikal bebas, apa sih antioksidan. Radikal bebas diibaratkan sebagai sampah dalam tubuh, dan supaya sampah dalam tubuh tidak menumpuk, diperlukan antioksidan sebagai pemungutnya. Radikal bebas atau reactive oxygen species, atau yang kalau disingkat menjadi ROS, dapat berasal dari dalam atau endogen maupun luar tubuh atau eksogen. Radikal bebas dapat berada di dalam tubuh karena adanya hasil samping dari proses oksidasi dan pembakaran sel yang berlangsung pada waktu bernafas, metabolisme sel, peradangan. Sedangkan radikal bebas eksogen dapat berasal dari asap rokok, asap kendaraan atau polusi, dan sinar ultraviolet atau radiasi matahari. Reaksi oksidasi yang melibatkan radikal bebas ini dapat merusak membran sel normal di sekitarnya dan merusak komposisi DNA sehingga dapat menyebabkan terjadinya suatu mutasi. Dampak reaktivitas senyawa radikal bebas mulai dari kerusakan sel atau jaringan. Kerusakan sel yang diakibatkan oleh paparan radikal bebas diminimalisasi dengan antioksidan. Namun, bila keseimbangan antara produksi radikal bebas dengan sistem pertahanan antioksidan di dalam tubuh tidak seimbang, akan menimbulkan stres oksidatif. Stres oksidatif berperan dalam timbulnya berbagai penyakit inflamasi atau degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, aterosklerosis, artritis reumatoid atau rematik, kanker, jantung, katarak, dan penuaan dini. Asupan antioksidan dapat diperoleh dari luar tubuh, salah satunya adalah dengan makanan yang kaya akan kacang-kacangan, sayur dan buah, serta kebiasaan minum teh hijau. Oleh karena itu, tubuh memerlukan substansi penting, yakni antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dengan meredam dampak negatif senyawa radikal bebas tersebut. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkal atau meredam dampak negatif oksidan dalam tubuh. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan, sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat dihambat. Antioksidan dikelompokkan menjadi dua, yaitu antioksidan enzim dan antioksidan non-enzim. Antioksidan enzim misalnya superoksida dimustase, katalase, dan glutathione peroxidase. Antioksidan non-enzim banyak ditemukan dalam sayuran dan buah-buahan yang meliputi glutathione reduksi, vitamin C, E, beta-karoten, flavonoid, isoflavon, flavon, antosianin, katekin, dan isokatekin, serta asam lipoat.
Rendahnya antioksidan enzim dapat digunakan sebagai petanda tingginya kadar radikal bebas dalam tubuh. Jadi ketika antioksidan enzim ini rendah, maka sudah pasti radikal bebas itu tinggi. Jadi ketika radikal bebas ini tinggi, yang bahaya untuk tubuh, yang akan menimbulkan penyakit-penyakit seperti kanker dan penyakit degeneratif lainnya, berarti ketika radikal bebas ini tinggi, maka antioksidan itu rendah. Maka ketika radikal bebas ini tinggi, kita harus menetralisasinya dengan mengonsumsi antioksidan dari luar tubuh, seperti memakan sayur-sayuran yang sehat, buah-buahan yang kaya akan antioksidan. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis antioksidan. Nah, jenis-jenis antioksidan ini dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu ada yang pertama, jenis-jenis antioksidan berdasarkan sumbernya, dan yang kedua, jenis-jenis antioksidan berdasarkan fungsinya. Nah, jenis-jenis antioksidan berdasarkan sumbernya, yaitu sumber-sumber antioksidan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu antioksidan sintetik atau antioksidan yang dapat diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia, dan antioksidan alami atau antioksidan hasil ekstraksi bahan alami. Antioksidan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu antioksidan yang dibuat oleh tubuh kita sendiri yang berupa enzim-enzim, antioksidan alami yang diperoleh dari hewan dan tumbuhan, dan antioksidan sintetik yang dibuat dari bahan-bahan kimia. Nah, antioksidan sintetik adalah antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia, senyawa fenol sintesis seperti butil hidroksianisol, BHA, dan butil hidroksitoluen atau BHT. Bukan antioksidan yang baik, sebab pada pemaparan yang lama dapat menyebabkan efek negatif terhadap kesehatan serta meningkatkannya terjadi karsinogenesis. Jadi, si butil hidroksianisol ini merupakan senyawa adiktif yang biasa digunakan dalam bahan pangan gitu. Jadi ini sintesa kimia yang berbahaya atau yang tidak baik gitu. Nah, bahkan ini bisa meningkatkan resiko terjadinya karsinogenesis. Karsinogenesis ini seperti sel-sel pembentuk awal untuk yang nantinya berkembang menjadi sel-sel kanker, sangat berbahaya. Nah, antioksidan alami adalah antioksidan hasil ekstraksi bahan alam. Antioksidan alami seperti alfa-tokoferol dan asam askorbat. Asam askorbat ini vitamin C, memiliki efek samping merugikan yang lebih kecil, tapi aktivitasnya lebih tinggi daripada antioksidan sintetik. Jadi, antioksidan alami lebih menguntungkan dibanding antioksidan sintetik atau yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Nah, antioksidan alami di dalam makanan dapat berasal dari senyawa antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua komponen makanan. Yang kedua, senyawa antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan. Yang ketiga, senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami adalah yang berasal dari tumbuhan, yaitu tokoferol, vitamin C, beta-karoten, flavonoid, dan senyawa fenolik. Nah, yang kedua, jenis-jenis antioksidan berdasarkan fungsinya. Jadi berdasarkan fungsinya ini diklasifikasikan ke dalam 5 tipe antioksidan, yaitu yang pertama ada primary antioksidan, yaitu senyawa-senyawa fenol yang mampu memutus rantai reaksi pembentukan radikal bebas asam lemak. Dalam hal ini memberikan atom hidrogen yang berasal dari gugus hidroksi senyawa fenol sehingga terbentuknya senyawa-senyawa yang stabil. Senyawa antioksidan yang termasuk kelompok ini misalnya BHA, BHT, PG, TBHQ, dan tokoferol. Yang kedua itu ada oksigen scavengers, yaitu senyawa-senyawa yang berfungsi sebagai pengikat oksigen sehingga tidak mendukung reaksi oksidasi. Dalam hal ini, senyawa tersebut akan mengadakan reaksi dengan oksigen yang berada dalam sistem sehingga jumlah oksigen akan berkurang. Contoh dari senyawa-senyawa sekelompok ini adalah vitamin C atau asam askorbat, askorbil palminat, asam eritrobat, dan sulfit.
Nah, yang ketiga adalah secondary antioksidan, yaitu senyawa-senyawa yang mempunyai kemampuan untuk berdekomposisi hidroperoksida menjadi produk akhir yang stabil. Tipe antioksidan ini pada umumnya digunakan untuk menstabilkan polyolefin resin, contohnya asam tiodipropionat dan dilauritiopropionat. Nah, yang keempat, antioksidatif enzim, yaitu enzim yang berfungsi untuk mencegah terbentuknya radikal bebas. Contohnya glukos oksidase, superoksidase, dismutase, glutathione peroksidase, dan katalase. Nah, yang kelima yaitu chyltorsk-trans, yaitu senyawa-senyawa yang mampu mengikat logam seperti besi dan tembaga yang mampu mengkatalis reaksi oksidasi lemak. Senyawa yang termasuk di dalamnya adalah asam sitrat, asam amino, etilene diamine tetra, acetic acid atau ETA, dan fosfolipid. Selanjutnya kita akan masuk ke materi mekanisme kerja antioksidan. Antioksidan adalah bahan tambahan yang digunakan untuk melindungi komponen-komponen makanan yang bersifat tidak jenuh atau mempunyai ikat rangkap. Kemudian, antioksidan dapat digunakan untuk melindungi komponen seperti vitamin dan pigmen yang banyak mengandung ikatan rangkap di dalam strukturnya. Mekanisme kerja antioksidan secara umum adalah menghambat oksidasi lemak. Nah, sebelum kita masuk ke mekanisme kerja antioksidan, kita perlu mengetahui dulu mekanisme oksidasi lemak. Oksidasi lemak terdiri dari 3 tahap utama, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal asam lemak, yaitu senyawa turunan asam lemak yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif akibat dari hilangnya satu atom hidrogen. Dan ini termasuk ke reaksi yang pertama. Kemudian, pada tahap selanjutnya yaitu propagasi, radikal asam lemak akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi, dan ini termasuk ke dalam reaksi kedua. Kemudian reaksi peroksi lebih lanjut akan menyerang asam lemak menghasilkan hidroperoksida dan radikal asam lemak baru, dan ini masuk ke reaksi ketiga. Kemudian hidroperoksida yang terbentuk bersifat tidak stabil dan akan terdegradasi lebih lanjut menghasilkan senyawa-senyawa karbonil rantai pendek seperti aldehida dan keton yang bertanggung jawab atas pelapor makanan berlemak. Antioksidan yang baik akan bereaksi dengan radikal asam lemak segera setelah senyawa tersebut terbentuk. Dari berbagai antioksidan yang ada, mekanisme kerja serta kemampuannya sebagai antioksidan yang sangat bervariasi. Seringkali, kombinasi beberapa jenis antioksidan memberikan perlindungan yang lebih baik atau sinergisme terhadap oksidasi dibandingkan dengan satu jenis antioksidan saja. Sebagai contoh, asam askorbat seringkali dicampurkan dengan antioksidan yang berupa senyawa fenolik untuk mencegah reaksi oksidasi lemak. Dalam proses melumpuhkan radikal bebas, vitamin E menjadi pelopor yang diikuti oleh vitamin C dengan bantuan senyawa glutathione, beta-karoten, dan selenium akan memudahkan pelumpuhan radikal bebas. Kemudian, sumber antioksidan alami dalam merangkal radikal bebas ada 6. Yaitu yang pertama ada vitamin E, yang kedua ada vitamin C, yang ketiga ada vitamin A, yang keempat ada senyawa fenolik, yang kelima antosianin, dan yang keenam isoflavon. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu ada vitamin E. Vitamin E atau tokoferol tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam lemak atau minyak. Terdapat 8 bentuk vitamin E, yaitu 4 tokoferol alfa, beta, gamma, dan delta, serta 4 tokotrifenol. Dari 8 bentuk tersebut yang bermanfaat bagi aktivitas biologis dalam tubuh dan alfa yang ditemukan dalam darah dan jaringan tubuh yang berfungsi sebagai antioksidan primer yang dapat diakhiri dengan rentetan reaksi radikal bebas. Kemudian di slide selanjutnya kita dapat melihat sumber vitamin E berdasarkan ukuran saji. Nah, di antaranya ada telur, minyak jagung, minyak zaitun, minyak kacang tanah, minyak kedelai, dan lain-lain. Nah, 1 butir telur mengandung 0,88 mg tokoferol atau vitamin E. Begitu juga pada bahan pangan yang lainnya. Selanjutnya, vitamin C. Vitamin C merupakan antioksidan yang tangguh. Ia membantu menjaga kesehatan sel, meningkatkan penyerapan zat besi, dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Asupan vitamin C menjadi salah satu faktor penentu kesuburan.
Kemudian, di samping berfungsi sebagai antioksidan, vitamin C juga memiliki fungsi menjaga dan memelihara kesehatan pembuluh-pembuluh kapiler, kesehatan gigi dan gusi. Kemudian, vitamin C juga membantu penyerapan zat besi dan dapat menghambat nitrosamin dan zat pemicu kanker. Kemudian, vitamin C juga sudah mengalami perkembangan sampai sekarang ada 3 generasi vitamin C. Generasi pertama ada asam askorbat, generasi kedua ada vitamin C penyangga atau buffer, dan generasi ketiga ada ester C. Kemudian, kebutuhan vitamin C yang dianjurkan adalah sebesar 30-60 mg per hari. Sumber utama vitamin C adalah dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedangkan bahan makanan yang berasal dari hewani pada umumnya tidak merupakan sumber yang kaya akan vitamin C. Selanjutnya adalah jenis buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Di antaranya ada belimbing, jambu biji, jeruk bali, jeruk garut, dan lain-lain. Setiap 100 gram belimbing mengandung 30-80 mg vitamin C. Kemudian setiap 50 gram jambu biji mengandung 30-80 mg vitamin C. Begitu juga pada buah-buahan yang lainnya. Kemudian ada daun singkong, daun katuk, daun kelor, daun melinjo, gandaria, bayam, kubis, yang merupakan jenis sayur-sayuran yang akan kaya vitamin C. Kemudian, vitamin A. Vitamin A adalah istilah untuk suatu kelompok senyawa yang memiliki aktivitas biologi dari retinol dan merupakan zat gizi esensial untuk penglihatan, reproduksi, pertumbuhan, diferensiasi epitelium, dan sekresi lendir atau getah. Dan yang kemudian sumber utama vitamin A adalah pigmen karotenoid, yang umumnya alfa-karoten dan retinil ester dari hewan. Kemudian, senyawa ini diubah menjadi retinol dan diesterifikasi dengan asam lemak rantai panjang. Hasil dari retinil ester diabsorpsi bersama lemak dan ditransportasikan ke hati untuk disimpan. Kemudian, kata karoten berasal dari kata Latin yang berarti wortel atau carrot, yaitu pigmen warna kuning pada orange pada buah dan sayuran. Salah satu anggota senyawa karoten yang banyak dikenal adalah beta-karoten, yaitu senyawa yang dikonversikan menjadi vitamin A atau retinol oleh tubuh. B-karotin sering disebut sebagai provitamin A atau sumber vitamin A. Slide selanjutnya ada tabel yang merupakan jenis sayur dan buah yang kaya akan vitamin A. Di antaranya ada wortel, pepaya, tomat, semangka, pisang raja. Setiap 100 gram wortel mengandung 12.000 mg vitamin A. Setiap 100 gram pepaya mengandung 365 mg vitamin A. Setiap 100 gram tomat mengandung 1.500 mg vitamin A. Setiap 100 gram semangka mengandung 590 mg vitamin A. Setiap 100 gram pisang raja mengandung 950 mg vitamin A. Kemudian di slide selanjutnya ada senyawa fenolik. Senyawa fenolik adalah senyawa antioksidan alami yang berupa flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik. Komponen senyawa fenolik bersifat polar dan memiliki fungsi antara lain sebagai pelengkap radikal bebas dan peredam terbentuknya oksigen singlet. Senyawa fenolik dapat larut dalam air. Tumbuh-tumbuhan yang termasuk senyawa fenolik dan sangat bagus sebagai antioksidan karena memiliki aroma dan rasa yang menyegarkan, antara lain jahe atau Gigiber officinale dan bawang putih atau Allium sativum. Kemudian ada antosianin. Antosianin adalah senyawa flavonoid yang merupakan sekelompok zat berwarna kemerahan yang larut di dalam air dan tersebar sangat luas di dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, dapat juga digunakan sebagai pewarna alami yang tersebar luas di dalam tumbuhan seperti bunga, buah-buahan, dan sayuran. Pigmen yang berwarna kuat dan larut di dalam air adalah penyebab hampir semua berwarna merah, orange, ungu, dan berwarna biru. Aplikasi antosianin sebagai pewarna makanan dan minuman dapat dilakukan pada pH rendah seperti untuk minuman ringan, minuman beralkohol, manisan,
saus, pikel atau acar timun, makanan beku atau kalengan, serta yogurt. Jenis tumbuhan dan buah yang banyak mengandung zat antosianin adalah ubi jalar ungu dan stroberi. Kemudian selanjutnya ada isoflavon. Isoflavon dapat ditemukan pada kacang-kacangan terutama kedelai yang diyakini memiliki sifat estrogenik, antikarsinogenik, antiosteoporosis, antioksidan, dan dapat juga memperbaiki sindroma menopause. Pada olahan kedelai yaitu tempe memiliki kandungan senyawa isoflavon dengan aktivitas antioksidan dan anti-hemolitik. Senyawa tersebut ialah yang disebut dengan faktor 2, genistein dan daidzein. Kemudian materi selanjutnya adalah manfaat antioksidan yang akan dijelaskan oleh teman saya Diva Azahra. Baik, terima kasih Lisna Arami Rizky. Nah, kita masuk ke materi terakhir yaitu manfaat antioksidan bagi tubuh manusia. Nah, manfaatnya sangat banyak. Nah, yang pertama itu ada manfaat antioksidan sebagai penunda penuaan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa antioksidan sangat efektif untuk menghambat munculnya tanda-tanda penuaan dini, seperti keriput dan garis-garis halus di wajah. Antioksidan mampu menjaga tekstur kulit dan melindunginya dari kerusakan akibat paparan sinar UV. Jadi, manfaat yang pertama ini sangat berkaitan dengan radikal bebas tadi. Radikal bebas itu bisa berasal dari eksogen, contohnya kayak eksogen kan luar tubuh. Nah, contohnya itu dari sinar matahari, radiasi matahari, sinar ultraviolet. Nah, ketika kita mengonsumsi antioksidan dari sayur, dari buah, otomatis antioksidan ini mampu menjaga tekstur kulit dan melindunginya. Dia melindungi dari kerusakan akibat si sinar UV tadi, sinar ultraviolet tadi. Nah, yang kedua, menguatkan imunitas tubuh. Antioksidan dibutuhkan untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga lebih kebal dari infeksi virus dan bakteri yang dapat menimbulkan penyakit. Karena antioksidan ini berasal dari vitamin-vitamin yang kita sangat tahu bahwa kita perlu sekali untuk mengkonsumsi vitamin, di mana otomatis kalau kita mengkonsumsi vitamin, imunitas tubuh kita akan kebal, akan kuat. Jadi sangat berkaitan dengan antioksidan. Nah, yang ketiga, melawan stres oksidatif. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan akan menekan efek buruk yang ditimbulkan oleh radikal bebas, sehingga berada pada tingkatan yang tidak berbahaya. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan, antioksidan tadi akan menekan efek buruk yang ditimbulkan dari radikal bebas. Jadi salah satunya yang ditimbulkan radikal bebas itu kan akan menghasilkan sel-sel kanker. Jadi ketika kita mengkonsumsi antioksidan, otomatis sesuatu yang ada dalam tubuh kita ini berada pada tingkatan yang tidak berbahaya atau bisa kita sebut sebagai aman karena antioksidan kita terpenuhi. Jadi itu tadi peran antioksidan untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh, melawan radikal bebas yang ada di dalam tubuh, menetralisir. Nah, yang keempat ini melawan sel kanker, seperti yang saya bilang tadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menambah asupan antioksidan akan menurunkan risiko kanker. Nah, di slide selanjutnya ada manfaat kelima yaitu mencegah gangguan pada mata. Antioksidan ternyata juga efektif untuk mencegah gangguan mata seperti katarak, glaukoma, dan degenerasi makula. Nah, mencegah gangguan pada mata ini juga berkaitan dengan radikal bebas. Bahkan radiasi-radiasi dari radikal bebas bisa membuat katarak pada mata. Jadi ketika kita mengkonsumsi antioksidan atau vitamin A khususnya, itu bisa mencegah gangguan pada mata seperti katarak, miopi, dan lain-lain. Nah, yang keenam, mencegah penyakit jantung dan kolesterol tinggi. Antioksidan dapat menekan proses oksidasi kolesterol. Orang yang mengkonsumsi vitamin E dengan rutin memiliki risiko rendah terhadap serangan jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya.
Yang ketujuh ada mencegah peradangan. Antioksidan dapat bertindak sebagai antiinflamasi. Asam alfa-lipoik adalah jenis antioksidan yang memiliki sifat anti peradangan. Makanan yang kaya antioksidan berguna untuk melancarkan sirkulasi darah dan metabolisme sel. Nah, asam alfa-lipoik ini adalah jenis antioksidan yang banyak terkandung di dalam daging merah, brokoli, kemudian kubis, dan lain-lain. Nah, yang ke-8, antioksidan ini dapat mencegah penyakit degeneratif. Antioksidan juga bermanfaat untuk mencegah beberapa penyakit degeneratif yang sering dikaitkan dengan usia, seperti Alzheimer dan gangguan kognitif. Nah, gangguan kognitif ini kayak daya ingatnya turun, cepat lupa, kemudian memorinya tuh cepat hilang, dan lain-lain. Baik, kita sudah sampai di ujung materi. Sekian presentasi dari saya, Diva Zahra dan Lisna Ramiriski. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.